Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di Start Data Maker YouTube channel. Gue harap kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di kesempatan kali ini gue mau mengulas, mereview mobil terakhir yang gue pakai di, sebenarnya sih itu mau test run ya, bukan balapan. Jadi memang di Tekno kadang-kadang ada mendadak race, misalnya sekitar ada 6-7 orang ngumpul nongkrong, yuk mendadak race yuk, ayo gitu. Jadi ini memang harusnya test run aja sih. Jadi tetap yang balapan waktu itu si MA-nya. Jadi waktu mendadak race itu memang untuk sistem 531 itu tetap si MA yang turun untuk race-nya. Jadi begitu sudah terkumpul 5 kupon di bawah kedua, jadi ini gue simpen, ya kan. Ya udah deh, sisa kuponnya gue pakai buat tes mobil ini, karena kan kebanyakan mobilnya ini yang FMA gue pakai cuman buat tes run aja. Coba kalau dipakai balapan ringan gimana gitu ya. Ya tapi ya ternyata alhamdulillah mobil ini dapat best race. Gini sekitar masuk total 11 apa 12 finish mobilnya, karena memang waktunya memang sedikit ya, cuma dari asar sampai maghrib doang, sekitar 2 jam apa 3 jam gitu waktu babak pertamanya gitu. Namanya juga mendadak race ya. Dan yang disayangkan lagi adalah ternyata waktu gua ngerekam mendadak race itu di Tekno pakai action cam, dan ternyata filenya korup. Ini memory cardnya tuh nggak kebaca setelah gua coba masukin ke komputer, ke SD card atau card reader tuh nggak kebaca ini. Jadi sayang banget gitu, ternyata filenya korup gitu. Ya mohon maaf ya. Jadi gue pakai video yang udah gue upload di YouTube, di short YouTube aja jadinya. Oke. Jadi ini mobilnya sebenarnya buat yang ngambil best race-nya ya. Jadi sekitar 12 race finish. Dan itu memang gue kejar-kejaran sama Mas Agus waktu itu. Mas Agus, jadi dia memang udah duluan pakai FMA. Jadi gue banyak tanya sama dia waktu pedoknya juga sebelahan ya sama Mas Agus. Jadi gue banyak tanya mengenai komposisi bannya, porsi bannya, mendingan marun semua atau dicampur, terus penempatan damper, terus GC-nya, ground clearance-nya, itu gue banyak nanya sama dia. Dan depan ini kerucut, terus depan ini kan lubangnya 19 ya, gue pasangin 13-12. Gue banyak tanya sama dia, dan ternyata di posisi best race itu gue kejar-kejaran sama dia. Ntar Mas Agus duluan 10, habis itu gue 10, dan ternyata begitu azan maghrib posisinya sama tuh, 11 apa 12 gue juga lupa gitu ya, posisinya sama. Jadi setelah azan maghrib, sholat maghrib selesai, itu diadain head to head jadinya. Jadi dibikin best of 3 di setiap lane-nya. Jadi nanti ganti-gantian lane-nya, itu nanti yang menang, yang best of 3-nya itu dapat di si best race ya. Alhamdulillah si FMA ini yang baru gua harusnya test run ternyata dapat podium di best race ya, alhamdulillah gitu. Nah, jadi settingannya tuh seperti ini teman-teman. Ini settingan ini juga gua menyadur merangkum apa yang udah teman-teman komen di YouTube ataupun DM di Instagram. Ini semuanya udah gue pasang di sini. Kayak misalnya sama Om Ikan waktu itu bilang damper depan beratin katanya. Oke, gue kasih burger kayak gitu aja. Terus kerucut sama Mamang Didit dibilang padet-padetin aja Om katanya. Oke, gue padet-padetin gitu. Cuman belakang ada yang juga yang bilang, Bang, belakang pakai 17 aja ringnya. Cuman karena gue nggak punya ring 17 gitu ya, masih nabung dulu, gue pakai 19. Yang penting gue sih masih kerucut ya ininya ya, bentuknya yang memang paling banyak itu bilang kerucutin aja. Oh ya, siap. Gua ambil input kalian gitu. Jadi depan itu ya pakai stick ini, tapi stick ini kayaknya kurang gigit ya, karena ini masih lemah sekali kalau kena tikungan. Habis lurus tabletop tuh masih, terus belok itu masih tuh, masih begini, masih bengkok, melengkung gitu. Tapi kemarin sih untuk motor Atomic ini, motor Atomic itu masih kuat lah. Cuman nggak tahu kalau dipasang light dash atau torque, mungkin ini harus gua perkuat atau gua ganti FRP depan gitu.
Tuh, terus ini masih pakai mounting headsnya. Tadi depannya ini ban depan sama ban belakang tuh sama, pakai marun. Dan ternyata untuk tabletop langsung belok itu marun agak kepleset ya. Jadi si Mas Agus ngasih tahu coba salah satu depan atau belakang diganti pakai hard katanya. Oke, gue ganti pakai hard dan ternyata memang jos gitu. Terus untuk samping pakai AR set ya, dampernya. Ini tadi gue bolongin, ini sebenarnya kelihatan sebenarnya bolong, cuman gue tutup lagi pakai lem karena pakai akal-akalan si miskin ngebolongin velg tiga-tiganya tuh megal-megal begitu. Ya udah deh, nggak usah gue lem aja deh dalamnya. Ya parah juga, memang kalau buru-buru dengan cara seperti itu agak riskan gitu ya, jadi harus pelan-pelan. Belakang pakai 19 mm, terus ini pakai Super X yang biasa dipakai buat underguard. Ini gue pakai di atas karena gue kehabisan stick lurus. Ini gue pakai di sini. Dan ini gue pakai yang karet karena waktu IC mau naik, begitu turun dia keluar, kepleset, dia keluar. Karena gue nggak punya yang karet. Yang karet ini gue pasang di MA, cuman gue malas bongkarnya, jadi belakang aja yang gue kasih karet. Jadi begitu dia turun naik, tikungnya ke kiri ya, jadi biar ngerem aja di pantatnya jadi ngerem, jadi kena dinding track, jadi masuk ya. Alhamdulillah 2 kali kupon, pas kupon ketiga masuk terus sehingga dapat. Belakang pakai bolnya AR gitu. Terusnya untuk brake plate gue nggak pakai yang brake plate yang talenan itu. Gue pakai, ada yang nyaranin, bang pakai multi roller stay sama stick aja rem belakangnya biar lebar katanya gitu kan. Oke, gue pasang dan ternyata enak, dan ini bisa sekalian jadi underguard gitu, jadi hemat, lebih irit tuh, langsung kan melindungi tuh langsung kan gitu. Penempatan damper belakang ini bisa gue opsional, jadi bisa di sini atau nanti di sini. Tapi di sini masih enak nih, di pinggir sini kan. Oke gitu ya. Penempatan rem, gue pakai rem merah, gue tutup setengah. Tuh, jadi biar tadinya gue pengen masuk di ujung ya, di tabletop yang double mountain itu gue pengen masuk di ujung, tapi ternyata di tabletop langsung belok itu, tabletop turun langsung belok, bablas. Jadi harus ada yang dikalahin salah satu. Jadi gue ngalahin di double slope up itulah. Tuh, jadi gue pakai rem merah, gue tutup setengah. Belakang ini nggak pakai rem, cuman gue tutupin Tamiya tape aja biar sedikit mendukung rem depan gitu. Kita ke dalamnya tuh, salah. Jadi kalau motor itu kan dari bawah ya kalau FMA tuh, sama kayak AR. Ini pakai motor Atomic. Gearnya itu udah di reinforce. Alhamdulillah reinforce-nya ini bener-bener talk chair, bener-bener bisa menghemat dompet dalam biasanya kan dol-dol terus kita jadi beli-beli terus kan ya. Jadi ada yang ngasih masukan lewat lewat komen YouTube dan ngasih link. Akhirnya gue pakai yang itu dan it works ya kan. Ini Atomic. Ini dalamnya. Nah, ini gua baut biar lebih keker aja. Tahu udah ada belum isi locknya. Tuh. Ini dalamnya pakai gear Scion. Tuh. Terus dalamannya pakai ini pakai 620, katanya suruh dicopot ininya seal warna hitamnya dicopot terus direndam, nah terus di break in. Ya alhamdulillah kayaknya sih lumayan lebih loncat ya tuh. Jadi nggak menghambat, mendukung perputaran gear lah. Ini tingkat kelonceran seperti inilah.
Kita pasang lagi ya, kayaknya udah semua sih. Ini masih, oh ya, untuk bearing roda masih pakai low frictionnya dari gearboxnya si bawaannya FMA ya. Masih belum pakai 620. 44 ya masih. Oke, ini gue pasang lagi dulu ya. Ya teman-teman, gua rasa itu aja review singkat dari FMA side damper class yang menjabat gelar best race di mendadak race-nya Tekno ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dislike, komen bila ada pertanyaan atau mau ngasih masukan. Jangan lupa share bila video ini berguna untuk teman-teman semua. Gue pamit ya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.